Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, pokok dari kenikmatan. Demikian pula nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian intensif pembahasan fikih ibadah. Yang kali ini insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji Kitabus Shaum dengan tema pembahasan seputar niat dalam berpuasa atau shaum. Pembahasan seputar niat dalam berpuasa. Ada dua penjelasan berdasarkan hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram rahimahullah ta'ala. Pertama adalah bayanun anna siyama la budda lahu min niyatin. Pembahasan pertama adalah penjelasan seputar niat dalam saum, bahwasannya saum harus didasari dengan niat. Kemudian hadis yang kedua masih pula membahas seputar niat, akan tetapi pembahasan hadis berikutnya membahas seputar hukum niat dalam saum atau puasa tatawwu, puasa sunnah. Mengingat dua hadis ini sangat berkaitan, maka insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji dua hadis ini. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berkenan melimpahkan ilmu yang bermanfaat, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semua dalam rangka menunaikan kewajiban kita ibadah. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa Kita masuk di pembahasan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bayanun anna siyama la budda lahu min niyatin. Pembahasan, penjelasan bahwa berpuasa atau saum itu harus didasari dengan niat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Hafsata ummil mu'minina radhiyallahu anha. Dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Man lam yubayyiti as-siyama, man siapa
lam yubayyiti asyama, berniat di malam hari, asyama untuk saum. Siapa yang tidak atau belum berniat berazam di waktu malam asyama saum qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada saum baginya. Sekali lagi, malam yubayyitis siyama, siapa yang tidak atau belum berniat di malam hari, berazam di malam hari, asyama saum qoblal fajri, sampai 10 fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada saum untuknya atau baginya. Rawahul khamsatu, hadis diriwayatkan oleh imam yang 5, yakni Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, demikian pula Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa mala An-Nasa'i wa At-Tirmidzi ila tarjihi waqfihi. Imam An-Nasa'i wa At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi lebih condong menilai hadis ini atau merojihkan hadis ini waqfihi, mauquf. Ini tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya sampai kepada sahabat, mauquf. Wa sahhahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban mensahihkan, membenarkan bahwa hadis ini marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban membenarkan bahwa hadis ini marfu', yakni sampai kepada Nabi SAW. Jadi ada dua pandangan para ulama terhadap hadis ini. Pertama, Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi merojihkan, menguatkan bahwa hadis ini adalah mauquf. Yakni tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada siapa? Sahabat. Sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, beliau mensahihkan, membenarkan bahwa hadis ini marfu', yakni sampai kepada Nabi SAW. Demikian. Walid Daraqutni la siyama liman lam yafridhu min al-lail. Dalam riwayat Imam Ad-Daraqutni sedikit perbedaan lafal. La siyama, tidak ada saum, liman, bagi siapapun, lam yafridhu min al-lail, tidak berniat atau berazam minal laili, di waktu malam. Ya. Tidak ada saum liman, bagi siapapun, lam yafridhu ay lam yanwiya wa lam ya'zam, tidak berniat atau tidak berazam untuk saum minal laili, dari malam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya tidak akan membahas secara penilaian derajat hadis. Mencukupkan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam matan dari kitab Bulughul Maram, karena cukup panjang dan ini membutuhkan waktu khusus serta tempat khusus. Ya. Karena ini akan membahas rijalul hadis, di para perawi hadis. Sehingga ini harus atau membutuhkan majelis khusus yang seperti ini. Nah, akan tetapi saya sampaikan bagaimana penilaian al-Imam
Ini As-San'ani dalam kitab Subul Salam mengenai hadis ini. Penilaian Imam As-San'ani mengenai hadis ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, setelah menjelaskan hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha ini, ya, beliau mengatakan, menukil perkataan Abu Muhammad Ibnu Hazmin rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hazm berkata, dinukil oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam, al-ikhtilafu fihi yazidul khibrah quwwatan wa yazidu al-khibrata quwwatan. Perbedaan di atas, yakni pandangan para ulama terhadap derajat hadis ini, sebagian mauquf, sebagian murafa'akan sampai kepada Nabi SAW, dikomentari oleh Abu Muhammad Ibn Hazm. Perbedaan di sini, yazidu justru menambah al-khibrata, penilaian tersendiri terhadap hadis ini. Quwwatan dan kekuatan. Jadi menambah apa? Kekuatan. Li'anna man rawahu marfu'an qad rawahu mauqufan. Karena terkadang hadis yang asalnya marfu kadang juga diriwayatkan secara apa? Mauquf. Ini benar beliau. Jadi hadis ini dijama' oleh siapa? Muhammad Ibn Hazm, bahwa hadis ini dasarnya ada marfu'. Kemudian ada riwayat yang lain secara mauquf. Dan hadis yang mauquf ini menguatkan hadis yang apa? Marfu'. Jadi menguatkan hadis ini. Tuh. Waqad akhrajahu at-Tabrani min tariqin ukhra wa qala rijaluhu thiqat. Bahkan Imam At-Tabrani dengan jalur yang lain beliau memberikan penilaian wa qala rijaluha thiqatun. Ini para perawi hadis ini semua kata beliau Imam At-Tabrani rijaluhu thiqatun. Rijalnya perawinya adalah thiqat. Wa huwa yadullu ala annahu la yasihu as-siyam illa bitabyiti an-niyah. Dengan ini menguatkan matan bahwa ya tidak sah saum jika tidak ya, tidak memiliki niat. Kapan? Nah, sebelum fajar, lebih tepatnya adalah fajar apa? Shadiq. Fajar shadiq. Ya. Wa huwa yanwi as-siyama fi ayyi juz'in min al-laili. Yaitu berniat untuk menunaikan saum di bagian manapun dari malam. Wa awal waktiha, awal waktu dari malam adalah al-ghurubu, waktu terbenamnya matahari. Itu kapan? Waktu maghrib. Itu waktu malam. Tuh. Dan akhirnya kapan? Nah, sebagaimana sorry tadi ditegaskan di hadis Nabi SAW. Kapan? Sampai fajar. Qoblal fajri. Sebelum waktu fajar atau sebelum subuh. Itu batas akhir. Ayyu juz'in minal laili, manapun bagian daripada malam, jadi dipersilakan. Itu benarkan maksudnya. Wa dzalika li anna shauma 'amalun. Hal ini karena saum adalah bagian dari amal soleh. Sedang Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan itu tergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapati apa yang dia niatkan. Nah, wajza'un nahari ghairu munfasilatan minal laili bi fasilin yatahaqqaqu fala yatahaqqaqu illa idza kanat an-niyatu waqi'ah. Bagian jadi siang dan malam itu tidak dibedakan, tidak dipisahkan. Yang memisahkan tiada bukan adalah apa? Niat. Katanya demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Illa idza kanatin niyatu waqi'atun fi juz'in minal laili. Oleh karena itu, kecuali apabila terjadi atau adanya niat di salah satu bagian daripada malam. Baru nanti di sini dipaparkan kapankah waktu berniat. Apakah setiap malam? Ya, setiap malam di bulan Ramadan. Atau mencukupkan satu kali di awal bulan Ramadan. Kecuali dalam posisi dia safar atau sakit. Sehingga terputus. Karena dia harus isti'naf. Isti'naf maksudnya adalah memulai kembali berniat dari awal. Contoh, di hari ke-10 qadarullah masyaallah dia sakit. Ya, nah, jika ini mengambil pendapat yang kedua, mencukupkan niat di awal Ramadan saja. Nanti insyaallah ta'ala ada paparan secara rincinya, tapi secara umum saja terlebih dahulu. Tuh, maka kewajiban dia ketika dia sembuh di hari ke-12 umpamanya sakitnya 2 hari, 10, 11, di hari ke-12 dia berazam kembali, berniat kembali untuk menunaikan saum. Apa kewajiban dia? Maka kewajiban dia adalah memulai niatnya. Tidak boleh menyambung niat yang sudah terputus, karena terputus oleh apa? Sakit tadi. Nah, wallahu ta'ala wa'alam. Nah, itu prakteknya jika mengambil pendapat yang kedua bahwa niat itu cukup satu kali di awal. Nah, awal Ramadan. Demikian. Ada yang berpendapat bahwa tidak mesti tiap malam niat itu. Apa dalilnya? Wastadalla man qala bi'adami wujubi tabyiti bi hadits al-Bukhari. Para ulama yang berpendapat enggak wajib berniat tiap malam, itu salah satunya dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nas yaum Asyura. Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menyeru, mengumumkan kepada manusia Yauma Asyura, di hari Asyura, yakni hari ke-10 di bulan apa? Syura, Muharram. Inna man akala falyutimma. Siapa yang sudah makan, maka lanjutkan. Aw falyasum, atau dia saum. Wa man lam ya'kul, dan siapa yang tidak makan, fala ya'kul, maka jangan makan, saum berarti. Qalu wa qad kana wajiban tsumma nusikha. Ya, itu adalah wajib dakhul. Ini sebagaimana telah disampaikan di awal pembahasan, di mana tertib urutan awal tasyri' syariat saum itu adalah saum apa? Asyura, wajib. Awal mulanya. Tsumma nusikha, kemudian termasuk kewajibannya dengan saum di bulan Ramadan. Wa nuksiha wujubuhu la yurfa sairul ahkam. Kewajibannya termasuk, jadi kewajiban saum di Asyura itu termasuk, bukan maknanya menghapus seluruh hukum. Faqisa alaihi Ramadan wa ma fi hukmihi minan nadar al-muayyan wa tatawwu wa khussa umum. Nah, maka ini dijadikan sebagai landasan dalil. Intinya tidak ada kewajiban untuk setiap malam apa? Tuh. Yang jadi syahidnya tadi dikatakan innaman akala falyutimma. Siapa yang makan, maka sempurnakan makannya. Siapa yang belum makan, belum makan. Kan di posisi di Asyura. Ya, Asyura. Maka apa? Tahanlah dari makan. Maksudnya saumlah. Berarti menunjukkan dia tidak berniat di waktu malam. Tapi dikala kapan? Dikala setelah diumumkan oleh Rasulullah SAW. Nah, para ulama yang berpendapat kepada hadis ini ya mengatakan bahwa hukum wajib boleh termansuh. Tapi kaifiyah tata cara tadi mengumumkan itu tidak. Sehingga dengan hadis ini dijadikan dalil bahwa tidak wajib setiap malam berniat itu.
Wallahu a'la wa a'lam katanya. Namun nanti ada pembahasan. Wa ujiba bi anna shaum Asyura ghairu musawin li shaum Ramadan. Saum Asyura dengan saum Ramadan berbeda. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Karena pada dasarnya saum Ramadan ya ulzima al-imsaku liman qad akal. Kalau saum Ramadan yang ketika benang apa istilahnya dalam Al-Quran itu? Hatta yatabayyanu khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ketika fajar shadiq itu telah tiba, maka wajib untuk apa? Menahan, berhenti. Sedangkan tadi apa? Siapa yang makan? Makanlah, sempurnakan makannya. Ya. Siapa yang belum makan, maka tahan. Menunjukkan ada perbedaan antara Ramadan dengan Asyura. Sehingga menggunakan itu dalil mengkiaskan saum Asyura dengan Ramadan nggak bisa. Karena tidak pas. Tidak sama. Bisa dipahami nggak? Ya. Ini saya langsung ke subuh salam. Baik, kita masuk di rincian. Sumber yang kita baca kitab Manhatul Alam Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Al-haditsu dalilun ala anna as-siyama la budda lahu min niyatin. Hadis ini dalil bahwasannya saum harus didasari dengan apa? Niat. Ya. Hadis ini dalil bahwa saum atau puasa harus didasari dengan apa? Niat. Kasairi al-ibadati, sebagaimana seluruh ibadah. Sebagaimana seluruh ibadah. Seluruh ibadah harus niat. Wahada amrun mujma'un alaihi. Ini perkara yang telah disepakati. Ini adalah perkara yang telah disepakati. Sepakat semua. Makna niat. Makna niat. Wan niyatu ma'naha al-qasdu wal iradah. Al-qasdu wal iradah. Niat itu adalah al-qasdu, ini maksud dan keinginan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ittafaqal ulama'u ala anna al-ibadata al-maqsudata li nafsiha kas-salati was-siyam wal haji la tasihhu illa bi niyatin. Para ulama telah sepakat. Para ulama telah sepakat bahwa annal ibadat al-maqsudata li nafsiha, bahwa ibadah yang memiliki maksud tersendiri seperti sholat, saum, haji, seperti sholat, saum, haji, la tasihhu illa biniyatin, seperti sholat, saum, haji, la tasihhu illa biniyatin, tidak sah kecuali dengan niat. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawi al-Fatawa. Wadhalika li'anna siyama takun mukhtassun bizamanin ma'lum. Karena hakikat saum itu menahan sesuatu di waktu khusus. Bagi orang-orang yang khusus, itu definisi dari saum sudah lewat. Wa li'anna al-imsaka qad yakunu li manfaatin badani. Sedangkan menahan terkadang
asas atau manfaatnya kembali kepada badan bisa jadi. Bisa jadi orang saum itu niatnya adalah apa? Untuk kesehatan. Fahtaja syamu ila niyatin, dari sini maka dibutuhkan niat pembeda. Mana niat ibadah, mana niat untuk kesehatan. Allahu a'lam bishawab. Wa shiyamul ladzi la budda minan niyati wa shiyam Ramadan au qada'u Ramadan. Sedangkan saum yang la budda lahu minan niyati harus didasar dengan niat, yakni niat kapan? Di malam hari, sebagaimana tekstual zahir daripada hadis ini. Yakni saum apa? Saum Ramadan au qada'u Ramadan, atau qada' dari Ramadan, au siyamun nadar, atau saum nadar. Artinya saum yang hukumnya adalah apa? Wajib. Saum Ramadan, qada' Ramadan, atau saum nazar, kifarat. Maka ini harus apa? Niat. Kapan? Sebelum fajar tiba. Berkata Imam At-Tirmidzi, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi fi jami'ihi, dalam kitab jami'nya. Wa amma siyamu tatawwu'i, adapun saum tatawwu', fasayati insyaallah taala ba'da hada. Penjelasannya hadis yang datang setelah ini insyaallah. Kalau secara zahir menunjukkan bahwa selain daripada saum Ramadan atau saum wajib, tidak dijadikan syarat apa? Niat di malam hari. Itu zahirnya. Ngambil dari zahir hadis ini. Sampai ini dulu, saya paham ya? Nah, yang wajib. Saum Ramadan, ya, kemudian qada dari Ramadan dan nazar. Kira-kira apa yang menyamakan itu semua yang tiga tadi? Wajib. Ya, saum Ramadan, qada, kemudian nazar. Apa yang menyamakan? Wajib. Berarti yang wajib harus niat di waktu malam hari. Kita ambil secara tekstual zahir hadis ini. Wa amma siyam tatawu tadi, adapun saum tatawu saya tibayanu penjelasan tidak. Jadi nanti akan datang. Hukum asalnya berarti tidak seperti hukum saum wajib. Wa niyatu mahalluhal qalb. Selanjutnya, di mana tempat niat? Setelah disepakati bahwa tempatnya niat adalah hati. Kenapa? Karena niat min amalil qalbi. Karena niat itu adalah perbuatan dari hati. Niat itu adalah perbuatan hati. Atau bisa jadi perkataan apa? Hati. Itu niat. Paman khatara bibalihi, apabila berbisik di dalam hatinya, khatara, berarti ucapan hati. Annahu shaimun, bahwa dia akan saum godan besok, faqad nawa, maka sungguh dia telah saum. Walaupun tidak dilafalkan, diucapkan. Wa tasihu an-niyatu fi ayyi juz'in min ajza'il laili. Waktu berniat sah kapanpun bagian dari malam. Kapan? Awal malamnya tadi? Setelah maghrib, ya, sampai sebelum subuh atau fajar shadiq tiba. Harus ada. Ini sangatlah penting. Ini sangat penting. Karena akan berdampak kepada kualitas dari saum kita. Dan sesekali kadang lupa. Sesekali kadang apa? Lupa. Liqauli qabla al-fajri wal qabliyatu tusdaqu ala kulli juz'in min ajza'il laili, sebelum fajar. Qabliyah tadi, sebelum ini memiliki makna ala kulli juz'in, manapun bagian daripada malam. Wa yu'ayyidu dzalika riwayatu Ibnu Majah wa Daraqutni,
dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dan Daraqutni minal lail, itu bitab'id, sebagian dari malam, bagian manapun dari malam, mangga. Wa min dalaili an-niyati, walaupun niat itu di sini, tapi sebenarnya dalalahnya ada. Apa dalalah itu? Apa dalalah itu? Maksudnya, qarinah. Ya hampir mirip kita mah. Dalalah itu apa? Qarinah itu tanda, ciri-ciri atau semacam itulah. Walaupun isi hati, tapi kan bisa nampak. Apa anak kasih surah saja gambaran. Kalau tidak nyambung, antum ini aja ya, tarik aja. Contohnya, ada seseorang itu suka atau tidak itu kan bisa terlihat dari qarinah. Itu kan perbuatan hati, mahabbah itu di sini. Amalan hati. Gestur tubuh gitu kan, raut muka, dari sikap, apa itu kan? Itu qarinah namanya. Jelas ya? Tuh. Qarinah disebutnya. Nah, niat dalam saum pun bisa terlihat dari sisi apa? Disebutnya dalailun niyah. Qiyamu shaimi lis-suhur. Bangunnya seseorang untuk menunaikan sahur. Lah, dia bangun untuk sahur untuk apa? Ngapain? Ya itu niat itu. Kecenderungan. Wa tahiyatuhu, apalagi ibu menyiapkan lahu untuk sahur. Wa illam yakum, walaupun bisa jadi dia tidak apa? Tidak bangun umpama bisa jadi. Tapi dia dari awal sudah siap gitu untuk. Intinya perbuatan hati itu sejatinya akan nampak terlihat dari sisi apa? Qarinah, dalail. Apa istilahnya kalau bahasa kita? Dari sisi apa? Ciri ya atau tanda. Akan terlihat dari tanda, dari sikap, dari ucapan dan seterusnya. Allahu a'lam. Raut muka gitu. Demikian pula niat dalam sahur. Maaf. Jadi bukan syarat, bukan bagian dari syarat berniat diucapkan dengan lisan. Di sini jelas. Ya, Imam An-Nawawi menukil dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ketika membahas kitab Buniyah, babun niyah, beliau membahas ini. Bahwa niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, itu dia. Kata Imam An-Nawawi, qasdus syai'i, maksud menunaikan sesuatu, muqtarinan diiringi, disertai dengan apa? Fi'lihi, perbuatan-perbuatannya. Jadi niat sesuatu itu akan nampak di sisi apa? Qarinah tadi, perbuatan-perbuatannya, bangun, menyiapkan makan, seterusnya. Biasanya kita bangun ya. Gitu. Itu tanda itu siapa nih? Wallahu a'lam. Pembahasan berikutnya. Ikhtalafal ulama'u hal yalzamu likulli yawmin niyatun aw yakfi niyatun wahidatun awwala yawmin min ramadhana ala qaulain. Nah, sekarang tempat niat. Apakah harus setiap malam atau mencukupkan satu kali di awal bulan Ramadan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, annau yujzi'u shaimu niyatan wahidatan li jami'i syahr. Pendapat pertama, ya, cukup satu kali untuk satu bulan penuh. Apa yang maksud berarti? Niat. Cukup berniat satu kali untuk satu bulan penuh. Berarti akhirnya kapan? Di awal. Di awal. Jika mengambil pendapat ini, maka siap dari awal. Harus siap. Kapan berarti? Malamnya. Nah, disinkronkan dengan hadis ini. Kapan? Malam. Tidak boleh kapan? Nggak boleh, apalagi siang, nggak boleh. Malam berarti. Sinkron dengan hadis.
Malam yaqta saumuhu aw saumahu bisafarin aw maradin. Selama saumnya tidak terputus oleh safar atau sakit. Ya, selama tidak terputus saumnya dengan safar atau sakit. Jadi kalau terputus karena safar atau sakit apa? Harus mengulang di malam hari. Istinaf istilahnya. Istinaf. Memulai kembali. Wa hadha madhhabu Malikin wa Ishaqa wa riwayatin an Ahmada. Ini adalah madhabnya Imam Malik. Kemudian madhabnya Imam Ishaq ibn Ruhawayh. Dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi pendapat di madhab Imam Malik, Ishaq ibn Ruhawayh, kemudian riwayat Imam Ahmad. Lianna shauma syahra ibadatun wahidatun la budda minhu, karena dianggap saum Ramadan adalah satu rangkaian. Ya. Karena saum Ramadan dianggap satu rangkaian. Ibadatun wahidah yang dimaksud adalah satu ibadah. La budda minha. Wa rasulu yaqul sallallahu alaihi wasallam wa likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hadha nawasiyama syahri, ini dia telah berniat untuk menunaikan 1 bulan penuh. Wa tatabu', dan terus beriringan. Falahu ma nawa, maka bagi dia apa yang dia niatkan. Oh, subhanallah. Pendapat kedua. Annahu yalzamu as-shaimu niyatan. Yalzamu as-shaimu niyatan mustaqillatan likulli yaum. Pendapat kedua, harus setiap hari. Yani harus berniat setiap hari. Lebih tepatnya setiap malam. Wa hadha qawlu Abi Hanifah wasy-Syafi'i wa Ahmad fil masyhuri anhu. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Zahirnya jumhur. Ya, jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Dalilnya hadis yang sedang kita kaji. Kata Rasulullah, qablal fajri, waktu itu sebelum fajar, qabailal fajr. Wa man lam yubayyiti, malam yubayyit. Ya, tidak berniat di waktu malam, bata yabitu, itu datang waktu malam. Maksudnya adalah berniat di waktu malam. Wa dhahiru dzalika anna likulli lailatin niyyatun mustaqillatun. Zahir daripada hadis menunjukkan bahwa setiap malam niat berbeda. Li'anna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqillah, karena setiap harinya saum berbeda. Mana? Saum yang tadi, yang batal tadi. Menunjukkan bahwa harinya berbeda. Satu hari dengan hari yang lain dalam saum itu berbeda. Sehingga konsekuensinya berdampak kepada apa? Niat. Menunjukkan bahwa niat pun harus tiap hari atau tiap malam. Naam, wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Pak? Nah. Wa thamratul khilaf. Wa thamratul khilaf. Ya. Buah dari perbedaan dua pendapat ini akan nampak apabila seseorang tidur dari asar, bangun kapan? Bangun duha. 3 waktu sholat ya. Bangun duha. Walam yastaiqid illa ba'da tulu'il fajri, na'am, minal ghadi.
Jadi tidak terbangun kecuali setelah terbit fajar atau afan, setelah terbit, boleh setelah terbit fajar di waktu besok. Fa'alal qaulil awal, berdasarkan pendapat yang pertama di mana mencukupkan sahur di awal saja, yasihu shaumuhu li hadzal yaum, maka dianggap saumnya hari itu ya sah. Dianggap harinya itu adalah apa? Sah. Walaupun tidak berniat di waktu malam. Bisa dipahami surah masalahnya? Gambaran masalahnya? Sore hari, asar, tidur dia. Sampai bangun di duha tadi. Maka secara otomatis malamnya kan melewat. Nah, dia tidak berniat kan? Jika mengikuti pendapat pertama, apa pendapat pertama? Niatnya di awal, maka sah. Tapi kalau mengikuti pendapat kedua, maka wal qauli tsani, pendapat kedua, la yasihu shaumuhu, saumnya tidak sah. Lianna lam yubayyiti siyama hadzal yaumi minal laili, karena hari ini di waktu duha tadi dia tidak berniat. Allah taala wa a'lam. Nah, ini ya perbedaan dari dua pendapat. Allah taala. Nah, mungkin saja terjadi ya. Allah taala. Nah. Kalau melihat dari sisi keutamaan, di sini Syekh Hafizahullah taala, beliau tidak merujukkan mana yang kuat, mana yang ya. Walaupun dari sisi zahir hadis, maka zahirnya yang lebih kuat adalah setiap malam. Melihat dari sisi ihtiyat, kehati-hatian pun, maka pendapat yang kedua itu lebih kuat, lebih utama. Nah, hati-hati. Baik. Hadis kedua. Hukmu niyati shaumi tatawwu' minan nahar. Hukum niat untuk saum sunnah. Saya persingkat ya. Hukum niat untuk saum sunnah. Berarti zahirnya. Tadi hukum niat untuk saum wajib. Nah, sekarang hukum niat untuk saum sunnah. Puasa sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Rabbul Alamin meridhoinya. Qalat, beliau menuturkan, dakhala alayya an-nabiyyu. Belum menuturkan. Dakhala alayya an-nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku suatu hari. Data yaumin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku pada suatu hari. Faqala, beliau berkata, hal indakum syai'un, hal indakum syai'un, apakah kalian memiliki sesuatu? Kum ini dhamir mutasil, yang hukum asalnya adalah antum. Antum, ya pahami ya di bahasa Arab ya. Asalnya adalah antum. Sedangkan yang ada di situ siapa? Khitabnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jelas ya? Kata Rasulullah, hal indakum syai'un, apakah kalian memiliki sesuatu? Bisa jadi maknanya apa? Seluruh penghuni rumah. Jelas ya? Karena ini Aisyah kan. Aisyah domirnya. Kalau kata ganti jadi hal indaki atau bisa kan. Ya. Tapi di sini ada hal indakum syai'un. Nah, ini bisa digali nanti di dalam bahasa Arab. Qulna la. Kami mengatakan tidak. Ini pun yang berkata Aisyah saja. Kami mengatakan qulna, kami. Nah, qulna la. Kami berkata la, tidak. Qala fa inni idzan shaimun, kata Rasulullah, jika demikian maka sungguh aku akan saum. Jika demikian, maka sungguh aku akan saum atau berpuasa. Tsumma atana yawman akhara, kemudian tiba
di hari yang lain. Berarti kejadian bukan satu kali. Summa kemudian atana, beliau datang kepada kami yauman akhara, hari lain. Fakulna, maka kami mengatakan, kata Aisyah, uhdiya lana haisun. Kita telah diberi apa? Hadiah hais. Di bawah apa? Haisun. Apa haisun itu? Hadiah berupa apa? Makanan, jenis makanan. Ja'ana zairun. Gitu. Ya, sejenis makanan. Kami telah diberikan apa? Hadiah. Faqala arinihi, datangkan kepadaku, perlihatkan untukku, perlihatkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman. Tadi pagi aku dalam keadaan saum. Fa'akala, kemudian beliau memakannya. Gambarnya berarti berapa? Apa? Rasulullah saum sebelumnya. Kemudian Aisyah mengabarkan bahwa dikasih apa? Hadiah, makanan. Haisun, apa haisun itu? Berupa makanan ya. Maka kata Rasulullah SAW, coba datangkan. Coba bawa. Falaqad asbahtu shaiman. Di waktu pagi saya mau apa? Saum. Fa'akal, dan beliau langsung memakannya. Bisa tergambar? Saya ulang ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW datang di satu hari, kemudian bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu di rumah untuk dimakan? Qulna tidak. Berarti hukum asalnya beliau belum makan apapun. Ya, kata beliau, qala fa inni, kata Aisyah tidak ada. Qala fa inni idan shaim. Jika demikian aku akan saum. Kemudian datang di hari berikutnya sama. Ya. Cuma kasusnya terbalik, berbeda. Asalnya saum dulu. Kemudian diceritakan bahwa, kata Aisyah, kita ada hadiah nih. Tuh, haisun, jenis makanan. Kata Rasulullah, datang. Bawa ke sini. Falaqad asbahtu shaiman. Waktu subuh, di waktu pagi aku saum. Fa'akala, kemudian beliau memakannya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim apa? Fakharaja Rasulullah SAW fa'udiyat lana hadiyatun. Jadi ada hadiah, auja'ana zaurun. Jadi ada sahabat yang berziarah ke siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat falamma raja Rasulullah qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatun. Ketika Rasulullah tiba, maka ditawarkan. Auja'ana zurun, ada yang berziarah ke rumah kita. Wa qad khaba'tu laka syai'an. Aku sembunyikan, aku sisihkan sedikit untukmu. Qala ma huwa, apa itu? Qultu haisun. Ini riwayat yang lain. Qala hatihi, ini tolong datang, bawa sini. Faji'tu bihi fa'akala, bawakan, kemudian langsung beliau memakan. Qala qad kuntu asbahtu shaiman. Sebenarnya sebelum ini saya saum, kata Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Al haditsu dalilun ala anna shauma tatawwu la yalzamu fihi tabyitu niyyati min al-lail. Bahas. Hadis ini dalil bahwa saum tatawwu, saum sunnah, tidak wajib ya berniat di malam hari. Ini nih. Wa inna ma yajuzu bi niyatin minan nahari. Boleh berniat di waktu siang. Berarti setelah apa? Fajar shadiq. Itu dianggap qit'atun, potongan bagian dari apa? Siang, setelah fajar shadiq. Qala fa inni shaim. Wa dhahiru annahu ansha'a asyama fil hali. Zahirnya beliau langsung saum setelah itu, setelah beliau mengatakan. Bidalili riwayat Al-Baihaqi Al-Atiyah, sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi. Wa hadha madhhabul jumhuri, ini merupakan madhabnya jumhur ulama. Wa huwa qawlu jama'atin minas sahabah, ini pun adalah pendapat jamaah, kelompok dari kalangan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib,
Abdullah ibnu Mas'ud. Pendapat ini. Jadi pendapat jumhur ulama, demikian pula kelompok para sahabat. Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud. Wa naqalahu al-Bukhari an Abi Darda wa Abi Talhata wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah. Bahkan Imam Bukhari menukil dari sahabat siapa? Abu Darda, Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudzaifah. Pinjaman. Marawahu Ibnu Hazm an asyrata min as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Ibnu Hazm menukil dari 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat ini. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur salaf, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur para ulama salaf. Mayoritas. Makanya kategorikan dari jumhur. Hanya saja ada syarat. Wa syurita sihhatu syiamin nafli minan nahari. Syarat sahnya saum tatawwu ya minan nahar, di awal dari siang, alla ya'ti bimunafin lis-shawmi qabla an yanwiha. Tidak boleh melakukan pembatal saum sebelum berniat. Sekali lagi, tidak boleh melakukan pembatal saum sebelum niat. Apa pembatalan saum? Makan, minum, apa lagi? Jima. 3 yang paling utama yang memang disepakati. Berarti tidak melakukan ini. Zahirnya. Tuh. Min aklin au syurbin au jima. Fa in fa'ala syai'an min dzalika lam yasihha shaumuhu. Jika dia pernah melakukan itu, minum sebelumnya, makan sebelumnya, maka lam yasihha shaumuhu, saumnya enggak sah. Ya nahu tanawala muftiran ba'dal fajr, karena dia telah makan sesuatu setelah fajar. Ya. Ya enggak benar. Maaf ya. Ini kita sedang membahas niat. Ya, boleh niat dalam sholat dalam saum sunnah itu di siang hari. Tapi syaratnya ini harus terpenuhi. Jika melihat dari sisi ini, maka tidak ada perbedaan antara, yang ada perbedaan itu antara saum wajib dan saum sunnah. Saum wajib dan sunnah. Dan tadi saum wajib sudah disampaikan. Saum Ramadan, qada Ramadan, sama apa? Nazar. Selain daripada itu, berarti saum apa saja? Senin Kemis, Daud, berarti. Kalau mengambil dari ini, kita bahasan ini, ya. Karena gini, karena sebagian mengatakan ada saum itu yang saumnya mutlak, ada saum mutlak, ini saum muqayyad, terikat kan, saum Kemis. Bisa dipahami? Nah, jika masuk di pembahasan ini, jika kita mengembalikan kepada pembahasan ini, hadis ini, maka tidak terikat dengan tadi asbab tertentu. Yang penting saum yang hukumnya adalah apa? Sunnah. Selama sunnah, berarti hukumnya apa? Boleh berniat di tengah dengan syarat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa dhahabatil malikiyatu wa Dawudu az-Zahiri wa Ibnu Hazm wal Muzani min asy-Syafi'iyyati. Kemudian Imam Malik, madhab Imam Malik, Imam Dawud az-Zahiri, Ibnu Hazm, kemudian Imam Al-Muzani di kalangan di madhab Imam Syafi'i, ila anna tabiyata an-niyati syartun fi sihhati shaumin nafli. Pendapat kedua, ya, saum sunnah pun ya disyaratkan niat di waktu malam. Ini pendapat kedua. Jadi pendapat kedua, walaupun sunnah, niatnya harus tetap di malam. Imam Malik, Imam Al-Zahiri, Ibnu Hazm, Imam Al-Muzani. Wa mala ila hadzal qaul as-San'ani, dan Imam as-San'ani lebih cenderung ke pendapat kedua ini. Jadi tidak membedakan
antara wajib dan sunnah. Wajaba Ibnu Hazm an hadisil bab, Ibnu Hazm menjawab hadis bab yang sedang kita kaji riwayat Imam Muslim loh. Hadis Aisyah ini. Bi anna nabiyya qad nawa asyama qabla al-fajr. Sejatinya Nabi memang sudah berniat dari awal untuk saum. Sebagaimana beliau mengatakan qad kuntu asbahtu shaim. Qad kuntu asbahtu shaiman. Saya dari awal sudah berniat saum, itu aja. Walamma lam yajid ta'aman, karena tidak ada makanan, ya. Wa shala siyamahu, maka beliau mau wisol, menyambung apa? Saumnya. Falamma ukhbira bi wujudi ta'am aftara. Nah, ketika dikabarkan bahwa sudah ada makanan, maka beliau berbuka. Tapi yang seperti ini, pendapat ini muhtamal. Jadi beberapa banyak kemungkinan sehingga tidak kuat untuk dijadikan sebagai landasan. Sehingga dikatakan wal qaulul awwalul arjahu. Pendapat pertama lebih kuat. Ya. Jadi dibedakan antara saum wajib dan saum sunnah dalam hukum berniat. Nah. Lima taqaddam min hadis. Wa li annahu warada an sahabati, dan juga ada hadis dari sahabat. Zakarahum al-Bukhari, disebutkan oleh Bukhari. Wa rawa Ibnu Hazm aqwalahum annahum kanu yasumuna bi niyati minan nahar. Ibnu Hazm menyebutkan perkataan mereka bahwasanya mereka saum dengan niat di siang hari. Wa hum a'lamu minna bit tanzili wa bi muradir rasul. Sedangkan para sahabat lebih mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada Rasulullah SAW. Li'annahu warada fi riwayat al-Baihaqi min hadis Aisyah al-madhkur, idzan asumu, jika demikian aku akan saum. Fa hadhihi takadu takunu shariha, hampir mirip, hampir mengatakan sharih, tegas. Fi anna Rasul shoma bi niyatin minan. Jika demikian, maka aku akan saum. Berarti sebelumnya enggak ada niat untuk saum. Kalimat idzan. Lakinnahum ikhtalafu fi waqtin niyat. Nah, ini ada perbedaan juga. Waktu siangnya kapan? Siangnya kapan? Siangnya kapan? Tuh. Fawaroda Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, wa Ibnu Mas'ud. Tahdidu muntasifin nahar ka haddi aqsa. Wa la yajuzu an yanwiya shaum ba'dahu. Dibatasi zuhur berarti, yaitu apa? Zawalus syams. Ketika matahari sudah tergelincir. Ya, jadi tidak boleh benar? Ya. La yajuzu an yanwiya shaum ba'dahu. Ya, benar. Jadi tidak boleh apa setelah matahari tergelincir dari tengah waktu zuhur. Wa qaulu Abi Hanifah wa ashabi. Bisa dipahami enggak? Ya. Ikhtalafu fi waqtin niyah. Mereka berbeda pendapat tentang waktu niat di siang hari. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud membatasi muntasafin nahar, di tengah siang. Kahaddin aqsa sebagai batas aqsa akhir. Wala yajuzu, enggak boleh an yanwiya, dia berniat asoma untuk saum ba'dahu, setelah itu, setelah pertengahan siang. Zawal berarti akhirnya. Jadi kalau ba'da zawal nggak bisa dianggap. Wa dhahaba Syafi'i fil jadid, madhab Imam Asy-Syafi'i di qaulul jadid, Imam Ahmad, ila sihhati shaumi nafli bi niyati minan nahari qabla zawal wa ba'dahu. Mau dia sebelum zawal, sebelum tergelincir, sebelum zuhur, atau setelah zuhur pun sah. Dengan syarat tadi. Lianna nusus ad-dalata ala jawazi shaumi bin niyati minan nahar lam yutub wa lam tufarriq bain ihdathi niyati qabla zawal wa ba'da. Karena nas hadis tidak menjelaskan ya sebelum atau setelah zawal. Jika demikian maka dikembalikan kepada keumuman. Nah, wallahu ta'ala wa'ala.
Ikhtalafal ulama hal yusabu sawabu yubni kami. Sekarang berbicara pahala. Kalau tadi waktu, sekarang pahala. Pahalanya sama enggak? Ya, nanti dulu. Ada dua pendapat. Annahu la yusabu illa min waqtin niyati faqat. Pendapat pertama, pahalanya dicatat semenjak kapan? Niat. Jadi pahala saumnya dicatat semenjak niat. Allah ini hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ini. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan di sini. Pendapat kedua, annahu yusabu 'ala an-nahari kullihi. Pendapat kedua, semua dapat. Semua siang. Wa hadha qaulul Hanafiyah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Sebagian pula fuqaha al-Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bi anna hadha amsaka an-nahar kullahu wa akhara niyyah. Karena pada dasarnya dia telah saum, kan tidak makan, tidak minum, tidak jima juga gitu. Tapi dia akhirkan niat sehingga pahalanya dapat. Nah, dari dua pendapat ini dianggap wal awwalu qaul aqwa min jihatid dalil. Jika dilihat dari sisi dalil, pendapat pertama lebih kuat. Jadi yang dicatat apa? Berdasarkan niat tadi. Wa tsani aqrabu ila sa'ati fadlillah, tapi yang kedua lebih dekat kepada sa'ati fadlillah, lapangnya karunia Allah. Jadi dua-duanya dapat pahala. Hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahui mana yang lebih gede. Bahasan terakhir ya. Nanggung. Al-hadis dalilun ala jawazi qat'i shaumi tatawwu. Hadis ini dalil bolehnya memutus, ya, membatalkan saum tatawwu. Li'annahu la yajibu itmamuhu walau biduni uzrin. Karena tidak wajib untuk menyempurnakannya walaupun tanpa ada uzur. Walakin yanbaghi lis-shaimi mura'atul maslahati fi imdha'i shaumi au fitrihi. Tapi shaim, orang yang saum harus memperhatikan maslahat. Mana maslahat yang lebih besar? Buka atau melanjutkan? Seperti apa yang terjadi kepada Rasulullah, maka beliau buka. Karena apa? Maslahat yang lebih gede. Kebaikan untuk siapa? Istrinya, membahagiakan, menyenangkan. Pertimbangannya dari sisi maslahat nanti. Kita bertamu umpamanya. Maka bisa jadi apa? Buka lebih gede. Menyenangkan. Baik. Fa'in haqqaqa fitruhu maslahatun aftara. Jika lebih kuat berbuka. Sebagaimana Nabi SAW berbuka. Ma yu'inuhu ala ta'atillah. Kama law anna nazala bihi dhaib, atau sebagaimana umpamanya ada tamu, au da'ahu akhul muslim, atau ada undangan, walimah termasuk. Wal maslahatu taqtadi iftaruhu. Dilihat dari sisi maslahat menunjukkan dia berbuka. Ada undangan atau kita bertamu umpamanya, dari sisi maslahat ini lebih kuat untuk berbuka. Ini saya bacakan ya. Saya baca. Jadi asalnya adalah apa? Buka cenah. Kalau posisi sedang apa bertamu gitu. Nah, adapun soal saum wajib apa? Ya, tidak boleh. Fa in lam yujad maslahatun, jika tidak ada maslahat, fal afdal itmamus shaum, yang lebih utama adalah melanjutkan saum. Ada hadis Ummu Hani, as-shaimu al-mutatawwi'u, saum sunnah, amiru nafsihi, merupakan pemimpin atas dirinya. Maksudnya, insya'a shama, jika dia mau saum, jika dia menghendaki untuk berbuka, maka dia berbuka. Allah ini melihat masalah tadi. Apakah kalau di
putus, tadi ada posisi keadaan bertamu umpamanya. Apakah harus mengqadha saum tersebut padahal saumnya adalah hukumnya adalah sunnah? Nah, wal qawlu bi jawazi qat'i shaumi tatawwu li'anna la yalzamul qada. Tidak mesti apa? Di qada. Madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ishaq. Sama juga ada selisih pendapat. Pendapat Imam An-Nakhai, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yalzamu bisyuru' fihi, harus di qada. Maksudnya harus di sini ditekankan. Karena sejatinya hukum asalnya ya mengikuti hukum asal. Hukum asalnya saum sunnah berarti apa? Sunnah. Berarti disunnahkan, dianjurkan untuk diqadha. Jadi kedudukan qadanya itu tidak seperti qadha Ramadan. Apa bisa dipahami ya? Jadi sangat dianjurkan untuk diganti di waktu yang lain. Kenapa? Karena tadi menimbang maslahat. Hadis dasar oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqdiya yauman akhara makanahu." Hadis Hafsah. "Ya Rasulullah, inna kunna shaimatain." Ya Rasulullah, kami sebenarnya saum. Qarra lana ta'amun. Saya ditawarkan makanan. Fastahainahu. Saya apa? Saya ingin memakannya. Fa'akalna minhu, kemudian kami memakannya. Kata Rasulullah, "Iqdiya yauman akhara makanahu." Ganti. Kalau di sini bukan qada wajib, tapi mengganti yang sunnah. Wal qaulul awwal arjahu. Tapi dianggap pendapat yang pertama itu lebih kuat. Apa pendapat pertama katanya? Tidak perlu apa? Qada sejatinya. Karena dianggap hadisnya dhaif. Anna qada fihi mahmulun alal istihbab. Qada itu bisa ditarik maksudnya adalah kepada anjuran saja. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim. Jadi tidak wajib. Fakadzalika fil badal wa huwa al-qada. Jadi hanya sebatas anjuran saja. Kalau mau diganti mangga silahkan gitu, tapi hukumnya tidak wajib. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, demikian barangkali pembahasan seputar apa? Niat dalam berpuasa. Walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bekal. Terutama sebentar lagi kita insyaallah taala masuk di bulan Ramadan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.